321 NN Komputer Service Bengkulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Komputer Service Bengkulu, sahabatku, saudaraku semuanya, bosku. Kali ini kita ada servisan laptop Dell ya. Laptop Dell ini kerusakannya adalah dia hidup sebentar, terus ngeblank, terus mati, merestart lagi, kayak gitu ya. Dan seterusnya seperti itu, dia ngeblank sebentar, restart, sudah mati, hidup lagi, ngeblank lagi, kayak gitu. Jadi hanya sebatas logo, udah itu kembali lagi. Jadi looping dia, hanya sebatas logo, kembali lagi. Jadi laptop ini diperkuat oleh prosesor i5 yang main tempel sama VGA dia pakai ya. Untuk seri laptopnya adalah ini ya. Untuk seri laptopnya adalah model P60G. Model P60G ya, ini ya. Ini dia tampilannya. Dia menggunakan Nvidia GeForce, prosesor Core i5, laptop Dell. Jadi ini Dell Nah, itu dia. Jadi kerusakannya adalah blank ya, blank, looping, restart lagi. Jadi setelah kita periksa tadi ya, kita belum periksa sih sebenarnya. Jadi ngarahnya kita langsung karena dia menggunakan VGA, kita larinya ke VGA dulu. Ke VGA dulu ya. Jadi VGA-nya ini. Oke, ini adalah skemanya. Ini adalah skemanya. Skemanya ini ya, iris HSW, BDW, skematik. Untuk kode boardnya, untuk kode board itu ada di sini. Ya, ini dia 14216-1. Ini kode boardnya ya. 14216-1. Jadi setelah kita dapatkan skemanya, untuk grafik memorinya, grafiknya ini, grafik sama memorinya ini terpisah dia. Dia hanya sekedar pembantu prosesor ini ya. Dia membantu prosesor ini. Jadi untuk LVDS atau HDMI segala macam tuh ke prosesor larinya, ke single chip prosesor. Jadi ini hanya sekedar membantu. Jadi kemungkinan besar VGA ini bisa kita disable ya. Kita mau disable dulu VGA-nya, apakah nampil lama atau gimana? Kita coba dulu. Jadi di sini ada PL-nya ya. Ini rangkaian, ini adalah rangkaian V-core ya, tegangan V-core-nya. PL8202 sama PL8201. Jadi kita mau lepas ini dulu. Gimana hasilnya? Ya, ini sudah ada ya. Kita cari. Oke, ini dia. Dari RT818812A ya, 8812A IC-nya ini. Oke, ini PL8201-nya. Sudah itu ini PL8202-nya. Gitu ya. Jadi yang ini bakal kita lepas ini. Seperti itu ya. Oke, waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi, kita mau buka dulu ya. Jadi kasus ngeblank kayak gini, saya juga bingung
sebenarnya, karena apa yang mau diraba, karena untuk tegangan semuanya hadir, dia hidup sebentar terus restart lagi. Jadi karena dia pakai VGA aja, jadi saya langsung larinya ke sini. Mudah-mudahan bisa kita lepas saja. Kita tidak menggunakan VGA, artinya nih ya, VGA ini kita tidak fungsikan. Kita mengandalkan prosesornya saja. Oke, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak bisa ya, jadi harus kita pasangkan juga untuk V-core lagi yang apa namanya ini, VGA core ya. Untuk VGA core nya harus kita pasang. Jadi nggak bisa kita akali, kita mau coba akali ya. Kita tes lagi ya. Kita sekarang kembali lagi menggunakan VGA-nya ya. VGA-nya kita pakai lagi dengan V-core VGA tadi kita sambungkan kembali. Oke, nampil ya Del ya. Memang agak lama ya. Jadi ini ampernya adalah 0,55 ya. 0,55 dengan tegangan 19,1. Dia nampil. Jadi saya masih ada curiga di sini ya. Di kipas ini dia nggak keluar ya, nggak mutar ya. Di kipas ini dia nggak mutar. Apa nunggu panas nian ya? Kita matikan dulu, kita balik, kita colok lagi. Jadi ciri-cirinya kalau nggak ada baterai CMOS seperti ini ya, dia hidup mati dulu, dia tuh hidup lagi. Kita cek tegangannya. Oke, 3 volt baterainya, 3 volt oke ya. Baterainya 3 volt oke. Ya, emang nggak ada ya tegangannya ya. Untuk sensornya ini ada. Nah, jadi ini langsung aku tebak ke sini. Kenapa di sini ini saya sudah hafal ya bentuk IC fan kontrolnya. Jadi ini adalah IC fan control. Biasanya di kaki 2 ini adalah tegangan input 5 volt, dan di kaki 3 ini adalah untuk tegangan kipasnya ya. Jadi nggak ada memang. Dan kaki 4 itu adalah sensor enable-nya ya. Sensor enable-nya juga nggak ada ya. Jadi dia nggak mengeluarkan apa istilahnya tegangan ke kipas. Jadi kita lihat di skema lagi. Kita kembali lagi ke skema. Oke, kita kembali ke skema ya. Ada di sini ada tulisannya fan 261. Kita ketik aja di sini fan 261.
Oke, ini dia. Sip, ini ya. Jadi ini di sini tadi ini 5 volt, kaki 3 ini tadi adalah fan VCC-nya atau input dari fan-nya, dan kaki 4 ini ada enable-nya. Jadi yang kita cek adalah enable ini. Ini enable-nya dari mana? Kita cek dulu di sini. Copy, paste, kita cari. Oh, larinya ke keyboard ya. Benar, larinya dari keyboard ya. Dari IC CEO-nya ya, bukan dari keyboard, maksudnya dari CEO. Dari IC CEO-nya. Jadi dari sini, dari IC CEO. Untuk IC CEO-nya sendiri NPCE 285PA0DX ya. Jadi larinya ke situ. Kita tengok dulu beberapa lama ini apakah mutar kipasnya. Kita tes dulu ya untuk beberapa saat. Kita sudah tahu arahnya. Kenapa kipas prosesor kipas prosesor ini nggak mutar ya. Jadi sekali lagi saya ukur, memang nggak keluar ya, di tegangan 5 volt nggak keluar. Di sini ada. Untuk di inputnya sendiri, di sumber tegangan 5 volt ada, cuman di inputnya ini nggak keluar ya, nggak keluar 5 volt. Itu permasalahannya dari kaki 4 ini, enable-nya ke CEO keyboardnya. Sekarang adalah istilahnya kita merekayasa tegangan enable-nya ya. Merekayasa tegangan enable. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah kita matikan yang jelas. Terus kita colokan. Colokan tuh bahasa mana ya? Oke, sudah itu kita tes di enable-nya tadi. Berapa kisaran tegangannya? Oke, 1,4 1,5 ya. Oke, langsung mati, langsung hilang, kipasnya ikut mutar berhenti juga. Ingat ya, ini tegangan enable, bukan tegangan kipasnya. Tegangan enable-nya. Jadi inilah yang bakal kita rekayasa, tegangan enable-nya tadi 1,5 volt. Entah kita carikan dari mana nanti. Kita cek tegangan dulu yang lain. Oke. Kita udah tahu ya permasalahannya. Sini ya alatnya ya. Ini ya, ini fan prosesor, otomatis fan prosesor di fan 261. Kita mau suntik ceritanya nih ya. Kita mencari suntik yang tegangan yang mendekati di 1,5 ya. Dimana ada tegangan 1,5-nya. Kita masih cari. Ini 2,7. Jadi sumber enable ini tadi dari CEO-nya ya, di balik IC ini ya, dari CEO. CEO itu IC keyboard ya. Bisa jadi disebut IC keyboard atau IC CEO. CEO itu input output, power on off di situ juga. Jadi kita masih cari ini gimana ketegangan kira-kira yang kita bakal rekayasa buat enable kipasnya ya. Ada di sini nih, di V-core kayaknya, di V-core prosesor nih. Ini 1,5 ini. Oke, coba kita ngambil dari sini ya. 1,5 ini gimana? Berpengaruh nggak dengan prosesornya, kerja prosesornya? Kita tes dulu ya. Sebelum kita putuskan untuk ambil tegangan dari sini, dari 1,5 untuk ke enable ini, kita putus dulu jalur di CEO-nya ya. CEO-nya ini Nuvoton. Jadi kita lihat skema tadi ya. Kita balik lagi ke skema. Kita cari fan apa tadi? Fan ini dia. Fan 261.
261. Ya ini ya, kita cari fan DC 1. Copy. Paste. Oke, kita cari ya. Ya ada di kaki CEO-nya, di kaki 101 ya. Ya nih, IC CEO-nya NPCE. Di kaki 101 tadi. Ini dia. Jadi jalur 101 ini kita putuskan. Ini dia ya. Jadi di situ 101-nya di situ ya. 101-nya di situ. Coba kita tes dengan buzzer. Oke. Kita agak repot juga ini. Jadi kita potong jalurnya ya. Jalur ini tadi kita potong dulu. Nah, ini jalur ini kita potong. Oke, sudah kita potong ya. Kita lebih dekat lagi. Oke, jalurnya udah kita potong ya. Jalurnya ini udah kita potong. Kita potong jalurnya, jalur enable-nya. Sekarang langsung kita ke bagian enable-nya ya. Ya ini enable-nya. Ya. Jadi inilah jalur enable yang bakal kita jalur ini yang bakal kita ini istilahnya rekayasa ya. Kita kasih input tegangan 1,5 volt. Oke. Oke, sudah kita jumper seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dilihat multimeternya ya. Jadi 1,8, 1,7, 1,6, 1,5. Oke, tidak berpengaruh ya sama tegangannya, masih tetap ya. Jadi kipasnya bisa mutar terus ya. Jadi Nuvoton ini bekerja dia kalau dapat perintah dari prosesor, protek panasnya bekerja, dia akan ngasih tahu Nuvoton, IC Nuvoton ini, IC CEO-nya ini IC CEO ini akan mengaktifkan enable dari
IC fan control ini ya. Jadi baru kipasnya mutar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kipasnya mutar ya. Kita tengok LCD-nya nampil. Oke, nampil. Alhamdulillah ya semuanya. Alhamdulillah, terima kasih bosku. Dan akhirnya Solvet laptop Dell ini ya. Saya serinya juga lupa. Jadi laptop ini tadi adalah kerusakannya hidup langsung merestart lagi. Jadi looping hanya sebatas logo. Sudah itu nggak nyampe berapa lama merestart lagi. Jadi permasalahannya ada di fan-nya ya, di kipasnya ya tidak mutar ya. Di bagian fan control enable-nya jadi tidak berfungsi. Jadi kita jumper melalui tegangan 1,5 volt. Oke, itu saja, terima kasih buat bosku semuanya, buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solvet.